warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alimi adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dakhirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi taj'aluna biha min ahlil Qur'an zahiran wa batinan wa tahsyuruna biha min ibadika sholihin dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alfa alfi marrah walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita lanjutkan pengajian kitab Akhlaqul Banin untuk pertemuan yang keempat, karena besok tanggal 4 bulan Ramadan kita sudah melaksanakan puasa 3 hari. Mudah-mudahan puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dirdai oleh syafaat Rasulullah wa ila mu'alif hadal kitab Akhlaqul Banin Umar bin Ahmad Baja rahimallahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang halaman yang nomor 9. Judulnya yang ke-9. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi amin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul manzili. Adabul manzili, adabnya tempat tinggal. Adabnya tempat tinggal. Yajibu wajib. Yajibu wajib alal waladi, bagi seorang anak. Alal waladi, bagi seorang anak. Ayyura'ya, untuk menjaga. Untuk menjaga. Al-adaba, pada adab. Fi manzilihi, di dalam tempat tinggalnya. Di dalam tempat tinggalnya.
Apa adabnya di tempat tinggal? Kalau dalam hal ini tempat tinggal kita namanya rumah, ya. Kalau di kobong ya kobong, pesantren ya asrama atau kobong. Kalau di rumah ya rumah. Bi ayah tarima, dengan menghormati. Bi ayah tarima, dengan menghormati walidayhi, kedua orang tuanya. Walidayhi, kedua orang tuanya. Wa ikhwanihi, wa ikhwanahu, dan saudara-saudara laki-lakinya. Wa akhwatihi, dan saudara-saudara perempuannya. Wa kullaman, dan setiap orang. Wa kullaman, dan setiap orang. Fil manzili, di dalam rumah. Wala ya'mala, dan ia tidak melakukan. Wala ya'mala, dan ia tidak melakukan syai'an, sesuatu. Syai'an, sesuatu. Yughdibu, yang ia membenci. Yang ia benci. Ahadan, satu pun. Ahadan, satu pun. Minhum, dari mereka. Wala yu'anida, dan tidak keras kepala. Dan ia tidak keras kepala akhahul kabiro, kepada saudaranya yang lebih tua. Kepada saudaranya yang lebih tua. Wala yukhosima, dan ia tidak bertengkar. Dan ia tidak bertengkar akhahus sohira, pada saudaranya yang kecil. Kepada saudaranya yang kecil. Wala yu'dhiya, dan ia tidak menyakiti. Wala yu'dhiya, dan ia tidak menyakiti al-khodima, kepada pelayan atau pembantu. Wa idza la'iba, dan apabila ia bermain. Wa idza la'iba, dan apabila ia bermain. La'iba binidhamin, ia bermain secara teratur. Ia bermain secara teratur. Bi ghairi siyahin, dengan tidak teriak-teriak atau jejeritan, ya. Dengan tidak teriak-teriak. Wala harokatin, dan tidak berpolah. Wala harokatin, dan tidak berpolah. La tali kobihi,
yang tidak pantas. La taliqo bihi, yang tidak pantas. La siyama, apalagi. La siyama, apalagi. Idza kana, ketika ada. Idza kana, ketika ada. Ahadun, seseorang. Fil baiti, di dalam rumah. Di dalam rumah. Naiman, itu sedang tidur. Itu sedang tidur. Au maridon, atau sakit. Wa ayyuhafidho, dan ia menjaga. Dan ia menjaga ala adawatil manzili, pada peralatan rumah tangga atau perabot rumah ya. Perabot rumah. Fala yaksiru, maksudnya tidak memecahkan. Layak siru, tidak memecahkan al-awaniya, pada alat-alat atau wadah-wadah. Wala yughayyiru, dan ia tidak merubah. Wala yughayyiru, dan ia tidak merubah al-abwaba, pada pintu-pintu. Wala yufsida, dan ia tidak merusak. Dan ia tidak merusak al-asjara, pada pepohonan. Pada pepohonan. Wa idza kana, dan jika ada. Dan jika ada ngindahu hirun, ia punya kelinci. Au dajajun, atau ayam. Au dajajun, atau ayam. Yuqaddimu, maka ia mendahulukan. Maka ia mendahulukan lahu, baginya, atau ama, pada makanan. Wasyaroba, dan minuman. Wala yu'dhihi, dan ia tidak menyakitinya. Bab ini menjelaskan tentang akhlak ketika berada di rumah, berada di tempat tinggal. Bahwa yang namanya anak itu punya kewajiban ketika berada di rumah. Apa kewajibannya? Yang paling pokok, karena dalam keluarga itu yang menjadi pimpinan adalah orang tua, maka kita harus hormati. Menghormati orang tua itu adalah kewajiban yang pertama. Setelah orang tua, siapa yang ada di dalam rumah? Kakak, adik, itu semua saudara-saudaranya itu harus dihormati. Dan semua orang yang ada di rumah. Misalkan ada di rumahnya ada pembantu atau pelayan yang biasa bantu-bantu masak, ngepel. Karena tidak
akhirnya apa? Bantu. Nah, pembantu juga harus kita hormati. Tidak boleh kita bersikap kasar atau menyakiti kepada pembantu. Pembantu yang bekerja di rumah itu kan dibayar. Meskipun kita itu adalah tuan rumahnya, kita juga harus punya akhlak, harus punya sopan santun kepada pembantu. Kemudian kewajibannya anak itu adalah tidak boleh melakukan sesuatu yang dibenci oleh semua orang yang ada di dalam rumah. Kayak kemarin ngajak ngambil makanan tanpa izin di dalam lemari makanan, itu nggak baik. Kalau ketahuan sama bapak ibu pasti marah, makanya jangan dilakukan. Pokoknya semua apapun yang dilakukan di rumah harus seizin bapak dan ibu. Wong kadang naruh sepatu aja pulang sekolah sembarangan, plong aja kemana. Nah, berarti apa itu? Kalau ketahuan sama ibu-ibu jadi marah-marah, berarti itu telah menyakiti hati orang tua. Makanya jadi anak harus tertib. Pasti orang tua punya peraturan dalam rumah. Misalkan tempatnya sendal di mana, tempatnya anduk di mana, ya kan? Tempatnya sabun mandi di mana. Kemudian kalau misalkan mau masuk rumah, mau pakai alas kaki apa enggak, ya kan? Itu aturan. Kalau mau buang air harus ke kamar kecil. Itu aturan. Jadi kalau melanggar aturan-aturan itu berarti tidak menghormati kepada orang tua yang bikin aturan. Dan itu semua adalah akhlak bagaimana kita bersikap ketika di dalam rumah. Kemudian tidak boleh keras kepala kepada kakaknya yang lebih besar. Yang punya kakak ya nurut sama kakaknya. Yang punya adik ya jangan bertengkar, ya. Jangan pengennya bertengkar, pengen menang sendiri. Yang punya adik berarti harus sayang. Kemudian tidak boleh menyakiti pembantu. Kalau bermain ya bermain secara teratur. Tidak boleh bermain ngacak-ngacak rumah. Bermainnya kemana aja, ada mobil-mobilan, motor-motoran, bawa motor masuk ke dalam kotor semua, misal. Kemudian bermain kelayaban sampai malam belum pulang, itu juga nggak boleh. Kemudian tidak boleh teriak-teriak ini. Kalau ngobrol, ngomong, teriak-teriak, apalagi teriak-teriak sama orang tua. Tidak sopan sekali. Kemudian tidak melakukan pola yang tidak pantas, ya. Yang aneh-aneh pokoknya jangan dilakukan di dalam rumah, ya. Lah siapa? Apalagi kalau yang di rumah ada yang lagi tidur, lagi sakit, kita harus menjaga perasaannya. Orang lagi istirahat jangan kita ganggu. Apalagi dia punya tetangga, misalkan tetangganya deket, kita malah main musik kan kenceng, padahal tetangganya sakit atau lagi tidur, kita malah mengganggu. Itu namanya tidak menghormati tetangga. Apalagi yang ada di dalam rumah kita. Misalkan di dalam rumahnya ada adik kecil lagi tidur, kita main kenceng-kenceng, akhirnya keganggu tidurnya. Ya kita aja kalau diganggu tidurnya kayak apa rasanya? Marah kan? Marah. Makanya kalau misalkan diganggu aja marah, kita jangan mengganggu orang lain. Jaga perasaan, ya kan? Jaga perasaannya. Kemudian harus menjaga peralatan-peralatan yang ada di rumah. Kalau lagi marah sama adiknya, pecahin semua gelasnya, piringnya yang ada di dapur, jangan. Terus alat-alatnya juga nggak boleh dilempar yang membahayakan
semua yang ada. Pintu-pintu juga nggak boleh dicoret. Masuk rumah ada tendang, nggak boleh. Kemudian pepohonan-pepohonan yang punya pepohonan tanaman di rumah, yang di depan rumah itu harus dirawat dengan baik. Kalau punya hewan juga harus jangan lupa dikasih makan. Puasa, hewan puasa. Kan yang wajib puasa bukan hewan, manusia. Lama hewan mah Allah puasa nah. Jadi ya tetap kita meskipun puasa tetap harus sayang kepada hewan. Jangan lupa pagi hari biasanya kasih makan. Ini mau betang-betang puasa biarin sampai sore. Ya kalau kelaparan mati siapa yang dosa? Kita yang telah melantarkannya. Ya kita yang berdosa. Naudzubillah min dzalik. Tuh, itu adalah akhlak ketika berada di dalam rumah. Abdullah fi manzili. Nah ini contoh Abdullah di dalam rumahnya. Abdullah fi manzilihi. Abdullah di dalam rumahnya. Misalul adabi. Contoh adab wan nidhami dan tertib atau teratur. Apa yang dilakukan Abdullah? Akhlaknya, teraturnya. Yaghtasilu ia mandi. Yaghtasilu ia mandi kulla sobahin setiap pagi. Kulla sobahin setiap pagi wa masain dan sore. Wa masain dan sore. Wa ya'tani dan ia memperhatikan. Dan ia memperhatikan binadhafati malabisihi. Pada ketertiban pakaiannya. Pada ketertiban pakaiannya. Oh, pada kebersihan pakaiannya. Binadhafati malabisi dengan kebersihan pakaiannya. Wa kutubihi dan buku-bukunya. Wa kutubihi dan buku-bukunya. Wa yadauha dan ia meletakkannya. Wa yadauha dan ia meletakkannya. Meletakkan buku-buku tadi murattabatan dengan tertib. Murattabatan dengan tertib. Dengan teratur. Fi mahalin khosin. Pada tempat yang khusus. Pada tempat yang khusus. Wala yatamakhatu dan ia tidak mencorat-caret. Dan ia tidak mencorat-caret. Fi saubihi pada pakaiannya. Pada pakaiannya. Au fil jidari atau pada tembok.
walakin fil mindili, dan tetapi di dalam sapu tangan. Wala yabsuku, dan ia tidak meludah. Alal qoati, pada aula atau ruang keluarga, ya. Wala yuwasihu, dan ia tidak mengotori. Dan ia tidak mengotori al-abwab, pada pintu-pintu. Wala yaktubu, dan ia tidak menulis. Wala yaktubu, dan ia tidak menulis. Fil judrani, di dalam tembok-tembok. Au yatasallaku, atau ia menaiki al-asjara, pepohonan. Al-asjara, pepohonan. Wala yal'aba, dan ia tidak bermain. Wala yal'aba, dan ia tidak bermain. Biramyil ahjari, dengan lempar batu. Dengan melempari batu. Kaila yaksiru, supaya tidak memecahkan. Zujajan nawafidhi, pada kaca jendela. Pada kaca jendela. Au yu'dhiya, atau ia menyakiti. Au yu'dhiya, atau ia menyakiti ghairahu, orang lain. Ghairahu, orang lain. Wakana, dan ada. Wakana, dan ada Abdullah. Yusofihu, itu bersalaman. Walidayhi, kepada kedua orang tuanya. Walidayhi, pada kedua orang tuanya. Wa ikhwanahu, dan saudara laki-lakinya. Dan saudara laki-lakinya. Wa akhwatihi, dan saudara perempuannya. Kulla sobahin wa masain, setiap pagi dan sore. Setiap pagi dan sore. Wala yadkhulu, dan ia tidak masuk. Wala yadkhulu, dan ia tidak masuk. Ghurfata ahadin, ke kamarnya seseorang. Ke kamarnya seseorang. Min ghairi isti'danin, tanpa izin. Tanpa minta izin. Wala yuhibbu, dan ia tidak suka. Wala yuhibbu, dan ia tidak suka. Ayajlisa, duduk-duduk. Mangal akhdami, beserta pembantu. Beserta para pembantu.
Wala yukhbiro, dan ia tidak memberitakan, dan ia tidak memberitakan ahadan pada seseorang, bima dengan sesuatu, bima dengan sesuatu, yakonga yang telah terjadi fi manzilihi di dalam rumahnya, fi manzilihi di dalam rumahnya. Wa min adatihi, dan di antara kebiasaannya, wa min adatihi, dan di antara kebiasaannya, ayyanama, ia tidur, mubakiran, lebih cepat, mubakiran lebih cepat, wayakuma, dan ia bangun, mubakiran juga cepat. Tidurnya tidak kemalaman, bangunnya tidak kesiangan. Wa ayyuhafidho, dan ia menjaga, dan ia menjaga ala sholawatihi pada sholatnya, pada sholatnya. Wa yutoli'a, dan ia mengulang-ulang durusahu pada pelajaran-pelajarannya, durusahu pada pelajaran-pelajarannya. Walayal'aba, dan ia tidak bermain, walayal'aba, dan ia tidak bermain, illa kecuali fi waqtil laibi pada waktu bermain, kecuali pada waktu bermain. Dan ia mendengarkan nasoiha abihi pada nasihat-nasihat ayahnya, nasoiha abihi pada nasihat-nasihat ayahnya dan bundanya. Bidzalika, karena hal itu, Allah memperoleh, yanalu Abdullah memperoleh ridho walidnya, kedua orang tuanya, ridho walidayhi, ridho kedua orang tuanya, alihi dan keluarganya, wa alihi dan keluarganya, wa ya'ishu, dan ia hidup ma'ahum, bersama mereka, ma'ahum, bersama mereka, sa'idan masruron, dengan bahagia, dengan bahagia. Kalau jadi anak itu seperti Abdullah. Jadi yang dilakukan di rumah itu lakukanlah secara teratur. Mandi 2 kali sehari. Mandi kadang enggak.
bangun tidur terus makan, bangun tidur terus mandi, mau berangkat sekolah mandi dulu, mau berangkat sekolah cuma cuci muka berangkat. Biasaan ya, nunjuk-nunjuk. Jadi kalau mau sekolah, mau ngaji, mau pergi, mandi dulu yang rapi. Minimal ada 2 kali dalam 1 hari mandi. Lebih baik, lebih banyak lebih baik kan. Wayatani minadofati, dan memperhatikan bagaimana kebersihan pakaiannya. Habis mandi yang dipakai yang bersih. Jadi jangan sampai baju aja 1 minggu gak ganti-ganti. Jadi baju ya ganti lagi yang bersih, ganti lagi yang bersih. Eta deui, besok lagi pakai itu lagi. Hah? Yang ketawa ini, yang ketawa berarti terus kalau naruh bukunya itu yang rapi, yang naruh buku di sembarang tempat. Kalau mau sekolah aja nyariin buku nggak tahu kemana. Pas masuk sekolah tanya pelajaran apa, nggak kebawa bukunya. Ada PR nggak? Lupa nggak dikerjakan. Nah itu karena naruh bukunya tidak tertib. Sebelum berangkat sekolah, itu harus dicek dulu jadwalnya apa, ada PR atau enggak. Kalau misalkan belum dikerjakan PR-nya kan ketahuan kalau kita siapkan sebelum sekolah. Atau sebelum tidur kita kerjakan, ulangi lagi pelajaran pada pagi hari. Ini kebiasaan nih, nggak tahu kalau di SD. Anak-anaknya kalau dikasih PR pada dikerjakan apa enggak? Kerjain. Yang dikerjain, yang nggak kerjain banyak nggak? Banyak. Nah itu. Ini mah PR aja lupa lagi. Dikasih PR itu untuk belajar di rumah. Jadi sebelum tidur jangan lupa ada PR kerjakan. Jangan main HP mulu. Main HP sampai kemalaman, bangun kesiangan. Jadi di sini contoh Abdullah kalau tidur apa? Cepet. Udah selesai tugas sekolah jam 9, jam 10 harus tidur. Nanti bangunnya lebih cepat, subuh tidak ketinggalan. Yang biasa di rumah kayak gitu enggak? Apa itu? Duduknya yang benar. Nah, yang ngomong di sini, ya ini latihan. Nanti kalau sudah pulang, lakukan seperti yang ada di sini. Yang dibangunin kadang gak terima, masih ngantuk, siram sekalian. Nah kalau di rumah kan nggak seperti itu, tapi nggak seperti itu juga kita harus biasakan. Subuh nggak boleh ketinggalan. Kan tadi pagi udah diajarkan waktunya sholat subuh kapan, waktunya sholat duhur kapan, maghrib kapan, isya kapan. Itu kan udah tahu. Tinggal kewajiban sholat yang 5 tadi tidak boleh ditinggalkan. Kalau di sini gimana rasanya? Seneng nggak? Seneng. 5 waktu mah nggak pernah ketinggalan. Tapi kalau di rumah kadang main aja. Pulang sekolah main. Main HP. Sampai Isa ngantuk tidur. Isanya ketinggalan. Bener nggak? Iya. Iya, tuh kan. Ini nggak boleh seperti itu, ya. Contoh Abdullah, rapih semuanya. Terus kalau mainnya yang benar. Di waktu main ya main, waktunya belajar, belajar, waktunya ngaji. Itu.
Di sini juga kalau di rumah tidak boleh merusak pintu, merusak tembok, merusak apalagi pepohonan, tanaman, bunga. Yang dirusak itu semuanya harus dirawat oleh semua warga yang ada di rumah. Tuh. Terus tidak boleh masuk ke kamar orang lain tanpa izin terlebih dahulu. Masuk kantor nggak boleh kalau belum izin. Ya semuanya. Kamarnya bapak ibu langsung aja selonong masuk, nggak boleh. Masuk ke kakak kamarnya ya nggak boleh, takutnya orangnya lagi tidur apalagi nggak siap. Lalu kalau misalkan ada anak yang masuk tanpa izin, makanya hal-hal yang semacam itu kita harus hindari. Ketika dilakukan nanti akan berakibat pada yang melakukan itu menjadi buruk. Kalau kita berakhlak yang baik, orang juga akan senang semuanya kepada kita. Tapi kalau misalkan kita melakukan hal yang buruk kepada orang lain, bahkan buruk kepada diri sendiri, misalkan nggak mandi, pakaiannya kotor, siapa yang suka kepada kita? Tidak ada. Kalau kita bersih, pakaiannya rapi, orangnya sopan, selalu senyum, semuanya akan suka. Gak pernah marah-marah, gak pernah meludah sembarangan, gak pernah buang sampah sembarangan, semuanya akan suka. Orang tuanya suka, gurunya suka, temannya suka, semua orang-orang pada suka. Nah, makanya kita tampilkan perilaku kita yang terbaik. Kalau misalkan kita, kalau seperti ini kurang baik, itu jangan dilakukan. Kita kan tahu mana yang baik, mana yang kurang baik. Yang kurang baik jangan dilakukan, pilih yang baik-baik. Kalau misalkan lagi dijelaskan, jangan ngomong, itu kan ditinggalkan, tinggal didengarkan. Abdullah aja selalu kalau dinasehati selalu mendengarkan, gak pernah yang namanya kata menyolot atau bahkan mengingkari apa yang menjadi nasihat. Tidak boleh buang sampah sembarangan, masih buang sampah sembarangan. Tuh ya. Tidak boleh misalkan mandi sabunnya sembarangan, kadang di bawah, kadang di bak. Di pesantren udah masuk ke bak semua. Ya pengalaman kan? Iya. Yang pengalamannya bukan yang sudah pesantren kan pengalaman. Kadang nggak tahu diri kita atau teman kita kadang buang sampah, sabun lah, sikat lah, buangnya sembarangan. Itu kan dilihatnya kotor. Keadaannya kotor dilihat juga ngeres ya, tidak nyaman dilihat. Itu jangan seperti itu. Kemudian ummuka rahimah. Ummuka bundamu ar-rahimatu yang penyayang. I'lam ketahuilah ya bunayya, hai anakku. Ya bunayya, hai anakku, anak ummaka sesungguhnya bundamu. Anak ummaka sesungguhnya bundamu. Tabiat itu sudah lelah. Itu tabiat sudah lelah kasiron yang banyak. Min ajlika demi kamu. Min ajlika demi kamu. Amal taka, ia telah ia telah mengandungmu. Ia telah mengandungmu fi batniha, dalam
perutnya. Fi batniha, di dalam perutnya. Tis'ata ashhurin, selama 9 bulan. Tis'ata ashhurin, selama 9 bulan. Summa ardoatka, kemudian ia telah menyusuimu. Kemudian ia telah menyusuimu. Warobbatka, dan ia telah mendidikmu. Warobbatka, dan ia telah mendidikmu. Tarbiyatan hasanatan, dengan pendidikan yang baik. Tarbiyatan hasanatan, dengan pendidikan yang baik. Ila an kabirta, sampai kamu besar. Sampai kamu besar. Wanadzofat, dan ia telah membersihkan. Wanadzofat, dan ia telah membersihkan jismaka, pada badanmu. Jismaka, pada badanmu. Wasiyabaka, dan pakaianmu. Wasiyabaka, dan pakaianmu. Wahayyat, dan ia telah menyiapkan. Dan ia telah menyiapkan firosyaka, tempat tidurmu. Tempat tidurmu. Wa ta'amaka, dan makananmu. Wa ta'amaka, dan makananmu. Wa harasatka, dan ia telah menjagamu. Wa harasatka, dan ia telah menjagamu. Min kulli adan, dari semua penyakit. Min kulli adan, dari semua penyakit. Benar apa enggak? Benar. Benar. Pengorbanan seorang ibu itu sangat besar. Umurnya Kaisa sudah berapa tahun? Hampir 12. 12 tahun. Mulai dari dalam kandungan sampai sekarang udah berapa tahun itu? 13 tahun. Kan dalam perut kan 9 bulan. Dalam 9 bulan itu dan luar biasa. Ketika mengandung pengenannya banyak banget. Tidur yang gak enak, makan yang gak enak, dibawa-bawa terus. Berat. Kan? Yang ngerasain ibu. Ya itu harus ingat bahwa seorang ibu itu pengorbanan terhadap anak itu sangat besar. Sampai sekarang juga bajunya masih dicuciin, makan masih disiapin, pengen baju masih dibeliin. Nah ini berarti ibu kamu itu masih sangat sayang kepada kamu. Udah ngandung, udah menyusui, melahirkan juga kan susahnya, mengandung lagi, melahirkan lagi. Kalau anaknya banyak itu kadang-kadang gini, ada bahasan orang tua itu meskipun hanya 1 orang masih sanggup untuk menghidupi banyak anak. Anaknya 10 bisa dihidupi semua, makanya bisa hidup semua. Tapi anak belum tentu bisa membalas jasa orang tua. Tuh. Jadi kita harus ingat bahwa kita ada itu karena berkat orang tua. Kalau nggak ada orang tua yang mendidik kita, yang merawat kita, kita nggak akan hidup seperti ini. Nyaman, tidur enak, pakaian ada, makan ada.
Semua kebutuhan pendidikan, kesehatan, semuanya dari orang tua. Kalau misalkan tidak seperti itu, kalau nggak sayang, mungkin kalau lahir dibuang. Benar nggak? Udah lahir kadang kalau misalkan kelihatan cacat aja dikasihkan sama orang lain. Terus ngurusin, mau seperti itu. Anak harus dipungut sama orang, ditinggali di pinggir jalan. Jadi kan artinya orang tua kita itu masih sangat sayang. Memang Allah itu memberikan nikmat kepada kita lewat orang tua. Yang ditaruh ada rasa cinta kepada anak. Dan rasa cinta, rasa sayang kepada anak itu kita harus bersyukur. Cara bersyukurnya apa? Kita harus patuh, taat, hormat kepada orang tua. Ummuka, ibu kamu itu rahimatun, sayang bika kepadamu. Ummuka, ibumu, bundamu, rahimatun, sayang bika kepadamu. Wa tuhibbuka, dan ia mencintai kamu, kasiron, yang banyak. Wa tatamanna, dan ia berharap, antakuna, kamu menjadi ahsanal auladi, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang terbaik. Wahia, dan dia, ma'atabiha, bersama kelelahannya, min ajlika, untuk kamu, sobiratun, itu sabar. Sobiratun, itu sabar. Alaika, kepadamu. Masruratun, senang. Bika, kepadamu. Tafrahu, ia senang. Tafrahu jiddan, ia senang sekali. Idza farihta, jika kamu senang. Waro'atka, dan ia melihat kamu. Waro'atka, dan ia melihat kamu, bisihatin wa afiatin, dalam keadaan sehat wal afiat. Sehat jasmani dan sehat rohani. Wa tahzanu, dan ia sedih. Dan ia akan sedih. Idza hazinta, ketika kamu sedih. Tak, atau ada kamu maridon, sakit. Fatajtahidu, maka ia berusaha. Fatajtahidun, maka ia berusaha fi ihdarid dawai, untuk mencarikan obat. Watabmu, dan ia berdoa, dan ia mendoakan, laka, untukmu, bisyifai, untuk sehat, untuk sembuh.
bisyifai, untuk sembuh. Wala tastarihu, dan ia tidak istirahat, dan ia tidak istirahat illa, kecuali idza ta'afaita tamaman, ketika kamu sehat betul. Idza ta'afaita, ketika kamu sehat, tamaman, dengan sempurna. Undur, lihatlah kamu, ila akhi kasohir, kepada adikmu. Ila akhi kasohir, kepada adikmu. Kaifa tat'abu, bagaimana ia susah. Bagaimana ia susah. Ummuka, ibumu, fi tarbiyatihi, dalam merawatnya. Wa kaifa tuhibbuhu, dan bagaimana mencintainya. Ia mencintainya, mahabbatan syadidatan, dengan banyak rasa cinta. Lita'rifa, supaya kamu tahu. Halataka, keadaanmu. Fi sighorika, ketika waktu kecilmu. Buktinya sayangnya seorang ibu kepada anaknya, itu menginginkan bahwa anaknya itu anak yang terbaik. Kamu semua yang ada di sini itu adalah anak idola orang tua semua, betul nggak? Anak idola orang tua. Keisha, kamu itu anak yang paling cantik. Ibumu yang mengatakan. Oh iya. Ya kan? Ardi juga begitu. Kamu itu anakku yang paling ganteng. Kan begitu. Cek ibunya. Jadi gak ada kata misalkan anakku jelek, tidak ada. Harapannya bukan hanya cantik rupanya, tapi cantik akhlaknya. Jadi kepengen anaknya itu menjadi anak yang baik, anak yang soleh, solehah. Itu harapan orang tua. Tidak rupa mah beda-beda kan. Ada yang wajahnya cantik, ada yang enggak, itu kan relatif. Tapi menurut orang tuanya pasti itu adalah yang terbaik. Karena itu titipan Allah. Seorang ibu tidak akan tega melihat anaknya. Ketika anaknya dilihatnya sedih, orang tua itu akan merasakan sedih. Ketika orang tua lihat, oh kamu sehat walafiat, kamu senang, orang tua juga ikut senang. Makanya kalau lagi kecil ya, lihat adik-adik kamu misalkan, kalau adiknya lagi panas aja dikit, yang repot siapa? Orang tua, terutama ibu. Anak saya sakit, akhirnya dibawa ke bidan, ke dokter, cariin obat. Gak akan tenang kalau misalkan belum sembuh. Gimana kalau sampai di rumah sakit aja, kalau di sana ditemenin terus, ibunya itu gak akan tega melihat anaknya dibiarkan. Itu saking sayangnya. Padahal mah kalau udah sehat mah kadang disuruh ini gak mau, justru itu gak mau. Kadang ya
ngelawan ke orang tua, tapi tetap orang tua rasa senangnya gak akan hilang. Pasti selalu mendoakan, mudah-mudahan anak saya jadi anak yang baik, anak yang sukses, anak yang soleh, anak yang solehah gitu dalam hati. Dan insya Allah itu yang namanya orang tua, doanya itu tidak akan terhijab, terhalangi. Apalagi seorang ibu, doaul ummi kadu'ain nabi li ummati. Doanya seorang ibu itu seperti doanya seorang nabi untuk umatnya, pasti terkabul. Makanya jadi anak tidak boleh menyakiti hati orang tua, terutama ibu yang telah merawat kita, yang telah repot semua dari kecil sampai sekarang. 20-30 aja tetap yang repot orang tua. Bahkan yang sampai menikah juga belum tentu itu bisa ngurusi diri sendiri. Punya anak malah yang ngerawat orang tuanya, diasuh sama neneknya, betul gak? Benar. Sampai-sampai anaknya sendiri sudah punya anak aja masih mau merawat cucunya, karena gak mau melihat anaknya itu kerepotan ketika ada anaknya, sehingga orang tua lagi yang repot. Bahkan sampai-sampai kalau ada orang yang menikah, apa-apa buat anaknya, gak mau melihat anaknya itu kerepotan. Dari segi tempat tinggal, kadang-kala orang tuanya itu mau pindah dari rumahnya, ini rumah buat anak saya gitu. Bahkan di sampingnya bikin gubuk sendiri yang kecil, hanya cukup untuk dia dan suaminya. Dia rela buat siapa? Buat anaknya itu. Jadi sekarang mumpung masih kecil ini ya, jangan sampai kita tuh menyakiti hati orang tua. Kita waktunya belajar yang baik, belajar yang benar, supaya apa? Orang tua tidak kecewa. Karena kalau sekali mengecewakan, orang tua nggak ridho, Allah nggak ridho. Kamu bisa menjadi orang yang tidak sukses. Karena kesuksesan anak itu salah satunya itu doa dari orang tua, ridho dari orang tua. Itu yang akan menjadikan lancarnya kita dalam berusaha, dalam belajar dan segala macam. Gitu. Apapun yang kita kerjakan, minta izin ke orang tua, terutama ke ibu. Bu, saya mau melakukan kemana, mau bekerja kemana, itu harus izin dulu ke ibu. Minta doanya, mudah-mudahan dikasih kelancaran, dikasih kemudahan. Itu jangan lupa bahwa itu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Itu mungkin kalau yang sekarang usahanya belum lancar, coba introspeksi diri, melihat diri kita, bagaimana sikap kita kepada orang tua kita. Karena salah satu doa tadi yang menyebabkan kita kurang berkah hidupnya. Kalau kita menyakiti apalagi, itu malah menjadikan kita susah. Selama hidup kita, kalau nggak minta maaf ke orang tua nggak ridho kepada kita, selamanya juga kita akan kesusahan dalam hidup. Gitu. Yang mau pesantren, bolak-balik pulang ke rumah, berangkat minta doanya. Mudah-mudahan belajarnya di pondok itu dimudahkan. Seperti itu terus. Nanti habis dari pondok, insya Allah ilmunya akan bermanfaat. Di sisi lain memang guru juga punya yang tidak terhalang. Artinya apa? Guru juga itu menjadikan kita berkah. Ilmunya manfaat juga karena guru. Selain orang tua. Jadi memang orang tua dan guru itu adalah salah satu kunci suksesnya seseorang. Tuh. Paham? Ada yang ditanyakan? Kapan pulangnya? Kapan pulangnya? Bismillahirrahmanirrahim. Adabul walid banga ummihi wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang kita pelajari pada hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat dan berkah bagi kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Ala hadini wa ala kulli niyatin
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.